Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Tuhan, hari ini kami datang membawa rasa syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, Allah yang tak pernah mengalihkan pandangan mata-Mu atas kehidupan kami. Kami ada, kami kuat, kami sehat, kami bisa bertahan sampai hari ini, semuanya oleh karena kemurahan-Mu. Itu sebabnya kami menyerahkan waktu-waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami memberikan hati dan pikiran kami mengarahkan sepenuhnya untuk kebenaran firman-Mu. Kami minta tolong Roh Kudus, ajar kami, buat kami mengerti dan paham apa yang perlu untuk kami tahu. Buat kami paham dan kami mengerti apa yang Tuhan mau ajar kepada kami. Sementara kami belajar tentang kebenaran-Mu, kami minta Tuhan memberkati kami. Dan untuk Tuhan seluruh kemuliaan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Doa saya biarlah kita semua tetap ada dalam keadaan yang baik. Dan saya berdoa biarlah Tuhan senantiasa melimpahkan segala kebaikan dan kemurahan-Nya bagi setiap kita semuanya. Tema kita hari ini adalah lapar dan haus akan kebenaran. Mari langsung saja kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang kelima ayat yang keenam. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah Bapak Ibu Saudara, satu kali beberapa waktu yang lalu seorang teman bercerita kepada saya. Dia bersama dengan seluruh keluarganya pernah mengikuti atau pernah makan di sebuah restoran. Dan kebetulan memang hari itu ada program all you can eat. Jadi dengan uang 100.000 yang dia keluarkan, dia bisa bebas makan apa saja. Dia boleh makan sepuasnya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, dia bilang ke saya begini, hari itu dia sengaja tidak makan dari pagi. Dia bilang dia kosongkan perutnya dengan sengaja. Kenapa? Karena dia mau makan di restoran itu. Dan dia pengen waktu dia sampai di restoran itu dengan all you can eat itu, dengan harga yang cukup terjangkau, dia bisa makan apa saja, dia bisa makan sepuasnya. Bukan hanya berharap kenyang, dia benar-benar berharap dia puas. Dan waktu dia bercerita begitu ya, saya bisa melihat bahwa tatapan matanya, sinar matanya muncul atau nampak kebahagiaan. Dan saya bisa melihat bahwa kayaknya hari itu dia memang puas banget. Dia puas banget makan di situ. Ini sesuatu yang saya percaya tidak asing buat kita. Nah kalau Bapak Ibu Saudara lihat dalam Matius pasal yang kelima ayat yang keenam yang tadi kita baca, satu pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada orang-orang pada waktu itu, termasuk juga kepada para muridnya. Beliau berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus itu bicara soal makanan dan minuman. Dan kita semua tahu, makanan dan minuman itu adalah kebutuhan paling fundamental dalam kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang mampu bertahan hidup tanpa ada makanan ataupun minuman yang masuk ke dalam mulutnya. Ada sebagian orang yang sanggup berpuasa berhari-hari tanpa makan dan tanpa minum. Pertanyaannya, berapa lama ia mampu untuk bertahan? Bahkan Alkitab pun hanya mencatat ada beberapa tokoh saja yang sanggup berpuasa selama 40 hari 40 malam. Elia, Musa, dan Tuhan Yesus sendiri. Makan dan minum itu adalah kebutuhan paling fundamental. Dari anak bayi sampai orang tua, kita itu punya semacam alarm di dalam tubuh kita. Jadi ketika tubuh itu merasa butuh asupan, butuh makanan, butuh minuman, maka alarm itu akan berbunyi. Artinya bahwa memang hal makan dan minum itu memang satu hal yang tidak pernah bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Satu hal yang sangat lekat dengan kehidupan manusia. Nah, ketika makan dan minum itu tidak terpenuhi, maka risikonya cukup bahaya. Orang bisa kehilangan kekuatan, orang bisa menjadi lemah, bahkan kemudian orang bisa kehilangan nyawanya. Betapa fundamental dan betapa pentingnya perihal makan dan minum. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajarkan ini, beliau mengambil metafora tentang makan dan minum.
Tujuannya begini, supaya orang-orang pada waktu itu cukup mudah untuk bisa memahami dan menangkap pesan apa yang sebenarnya Tuhan mau ajarkan kepada mereka. Betul bahwa tubuh manusia atau manusia jasmani kita itu membutuhkan makanan dan minuman untuk bisa bertahan hidup. Dan itu dua hal yang tidak akan pernah bisa diabaikan ataupun dihilangkan dari hidup manusia. Tapi dari metafora itu Tuhan Yesus memberitahukan kepada orang-orang pada waktu itu, sama seperti tubuh membutuhkan makanan dan minuman, maka manusia spiritualitas kita, manusia rohani kita, jiwa dan hati kita itu membutuhkan yang namanya kebenaran Allah untuk membuat jiwa dan hati kita itu bisa tetap bertahan hidup. Kalau Bapak Ibu hari ini merasa lapar, itu berarti Bapak Ibu sehat. Kalau saudara masih bisa merasakan haus, itu artinya saudara sehat. Kalau kita tidak bisa lagi merasakan lapar, kita tidak bisa lagi merasakan haus, itu berarti ada masalah. Itu artinya kita tidak sedang ada dalam keadaan yang sehat. Kita membutuhkan pemeriksaan lebih jauh. Kebenaran adalah kebutuhan fundamental bagi kehidupan orang percaya. Tadi di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara dengar baik. Setiap orang ingin hidupnya bahagia, betul enggak? Semua orang ingin mencapai satu titik yang namanya bahagia dalam hidup. Tapi pernahkah kita menyadari dari ayat ini saja kita paham begini, orang mustahil bisa menjadi berbahagia dalam hidup kalau dia tidak pernah mengalami namanya realita dipuaskan dalam hidup. Kalau kita tidak pernah puas, kita tidak akan pernah bisa yang namanya bahagia. Makanya kalau kita ingin bahagia, Tuhan bilang begini, kamu harus mengalami yang namanya dipuaskan dalam hidup. Masalahnya, tidak banyak orang yang merasa puas dalam hidup. Selalu merasa kurang, selalu takut kehilangan. Itu sebabnya sulit untuk manusia bisa menikmati dan mengalami yang namanya kebahagiaan. Matius pasal 5 ayat 6 tadi mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita apa sebenarnya yang Alkitab coba komunikasikan kepada kita. Agar begini, kita bisa mengalami realita dipuaskan dalam hidup, dan pada akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang bisa dikatakan adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, poin pertama Tuhan Yesus mengatakan begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Ini bicara soal kerinduan kepada Tuhan. Ini bicara soal hasrat yang besar, hasrat yang dalam, gairah yang begitu kuat untuk bisa memiliki hubungan, untuk bisa memiliki persekutuan, hubungan yang intim dengan Allahnya. Lapar dan haus adalah gambaran satu kerinduan yang tak pernah bisa ditahankan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus, Tuhan sedang mengatakan bahwa orang ini sedang berada dalam kondisi yang benar-benar sangat kelaparan. Orang ini benar-benar ada dalam satu keadaan situasi yang sangat kehausan. Dan kita tahu apa yang namanya dehidrasi. Itu yang coba Tuhan sampaikan dan Tuhan ajarkan kepada orang-orang pada waktu itu. Hanya orang-orang yang lapar, hanya orang-orang yang haus yang akan mengalami realita dipuaskan. Jadi kalau kita ingin puas dalam hidup ini, mengalami yang namanya puas dalam menjalani hidup ini, kita harus memiliki yang namanya rasa lapar dan rasa haus. Ada gairah, ada kerinduan, ada hasrat yang sangat besar dalam diri kita kepada Tuhan. Hasrat dan kerinduan yang bukan hanya terjadi seminggu sekali, sebulan sekali, apalagi setahun sekali. Loh, kita ini tidak pernah makan cuma seminggu sekali loh. Sehari berapa kali kita makan, tapi poinnya adalah begini, manusia tidak mungkin bisa bertahan tanpa makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya. Kerinduan kepada Allah itu harus terjadi secara konsisten, dari waktu ke waktu secara terus menerus. Hari demi hari, waktu demi waktu. Kita tidak bisa cinta Tuhan hanya sekali setahun. Kita tidak bisa rindu kepada Tuhan hanya sebulan sekali ketika perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita sama-sama belajar. Mazmur pasal 63 ayat 1-9. Bapak Ibu bisa baca di rumah.
Itu kisah ketika Daud sementara ada dalam pelarian di padang gurun Yehuda. Dalam pelariannya di padang gurun, dia menunjukkan dalam Mazmur itu, dia menggambarkan betapa jiwanya, betapa hatinya sangat rindu akan Tuhan. Jangan bayangkan padang gurun Yehuda waktu itu seperti kota Bandung hari ini. Beda jauh. Tetapi dalam rasa lapar, rasa haus yang begitu menggerus jiwanya, dia berkata begini, Tuhan, aku rindu kepada Tuhan. Jiwaku merindukan Tuhan. Bahkan dia berkata, seumur hidupku aku akan memuji Tuhan dan aku mengangkat tanganku demi nama-Mu. Ini tentang apa? Kesadaran Daud bahwa hubungan dengan Allah, relasi dengan Allah, keintiman dengan Allah, itu sesuatu yang fundamental, sesuatu yang tidak pernah bisa dilepaskan dari dirinya. Dan buat dia Tuhan itu segalanya. Kalau kita tidak bisa nahan lapar, kalau kita tidak bisa hidup tanpa makanan dan minuman, kenapa kita tidak pernah menyadari bahwa kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa hubungan yang intens dengan Tuhan dalam hidup kita? Satu-satunya hal yang dia rindukan di tengah-tengah padang gurun pelariannya hanyalah Tuhannya. Tahukah kita, saya pernah berkata kepada Bapak Ibu kan begini, dalam hidup ini kita ini bisa kehilangan apa saja. Kita bisa kehilangan segalanya. Bahkan nyawa kita yang cuma satu ini pun itu bisa hilang dari kita, tanpa pernah kita bisa menghalangi, tanpa pernah kita bisa menolaknya. Dan satu-satunya hal yang paling berharga dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah hubungan kita dengan Allah. Karena itulah yang bertahan sampai kepada kekekalannya. Tuhan itu tidak tergantikan oleh siapapun dan oleh apapun. Kita berjuang begitu keras untuk makanan dan minuman supaya bisa memenuhi kebutuhan tubuh kita. Pertanyaannya, seberapa keras dan seberapa besar hasrat dan kerinduan kita, perjuangan kita, kegigihan kita untuk kita membangun hubungan dengan Allah? Kita bekerja sampai lupa waktu untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Tapi kita lupa menyediakan waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan itu adalah harta terpendam bagi Daud. Yang buat harta itu dia akan lakukan apapun untuk bisa menemukannya. Dia akan korbankan apapun untuk bisa dapatkan itu. Tuhan itu harta yang tak ternilai. Kalau sampai kita kehilangan Tuhan, maka kita akan menyesal dalam hidup kita selamanya. Sadarkah kita akan hal itu? Lapar dan haus, gambaran kerinduan sebuah hati yang begitu dalam akan Tuhannya. Nah, hal yang kedua, ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu hidupkan di daerah Timur Tengah, di Palestina, di mana air itu sangat mahal. Bahkan makanan itu terkadang cukup susah untuk didapatkan. Jadi waktu Tuhan bilang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan, sekarang kita paham betapa berharganya kebenaran itu bagi jiwa dan hati manusia. Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa kebutuhan setiap orang percaya itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kebutuhan yang paling urgent buat kehidupan orang percaya. Coba kita buka dalam Matius pasal yang keempat. Satu kisah ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Hari itu beliau baru selesai puasa 40 hari 40 malam. Bayangkan rasa lapar, rasa haus yang beliau alami. Dan kemudian iblis datang dan dia mencobai Tuhan dengan cara apa? Dia sentuh kebutuhan manusia yang paling fundamental, makanan. Iblis datang dan dia bilang begini, kamu kan anak Allah, coba lu ubah nih batu ya jadi roti, kalau memang lu anak Allah. Tetapi apa yang Tuhan Yesus bilang? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman, setiap kebenaran yang keluar dari mulut Allah. Benar manusia butuh makanan, tetapi di atas semuanya itu kebutuhan yang paling mendasar dan paling esens buat hidup manusia itu adalah kebenaran. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, itu beliau sedang berbicara tentang prinsip kehidupan yang benar. Mari kita sama-sama menyadari kebutuhan kita paling fundamental sebagai orang percaya itu adalah kebenaran. Coba saja buang dan abaikan kebenaran dalam hidup kita. Percayalah, saudara akan melihat
Di ujung jalan hidup kita hanya akan penuh dengan air mata dan penderitaan. Akan penuh dengan ratapan. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kepuasan dan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam hidup. Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa kebutuhan manusia akan kebenaran itu adalah kebutuhan yang sangat utama dan tidak akan pernah terhentikan. Lalu apa sebenarnya kebenaran? Kebenaran itu adalah prinsip kehidupan benar. Jadi beliau sedang mengajarkan kepada kita begini, miliki prinsip hidup yang benar, lakukan tindakan yang benar, dan hiduplah dalam kebenaran sesuai dengan firman. Nah, dari mana kita dapatkan kebenaran? Dari Tuhan sendiri, karena beliaulah sang kebenaran itu. Jangan sampai begini Bapak Ibu, kita ini jadi seperti Pontius Pilatus. Ketika dia berkata, seperti apa kebenaran? Di manakah kebenaran? Adakah kebenaran? Pontius Pilatus mencari dan ingin menemukan kebenaran, bertanya tentang kebenaran, padahal kebenaran itu sendiri ada di hadapannya. Atau jangan sampai kemudian kita menjadi seperti orang-orang Farisi ataupun ahli Taurat. Belajar banyak, tahu banyak, tapi gak pernah bisa berbuat banyak. Sayangnya begini, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, satu kali ada orang bilang begini, mendingan saya gak pernah baca Alkitab, tapi kelakuan saya benar, daripada orang yang setiap minggu ke gereja, setiap hari ke gereja, setiap hari baca Alkitab, tapi kelakuan gak pernah benar. Sekilas kayaknya benar juga omongan orang itu. Tapi coba pikirkan baik-baik. Dari mana kita tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah kebenaran, sedangkan kita sendiri tidak pernah belajar dan mencari tahu tentang kebenaran. Lalu kita berkata, jangan, daripada kayak orang Farisi, baca Alkitab tapi tidak pernah ngelakuin yang benar. Mending saya tidak pernah baca Alkitab tapi kelakuan saya benar. Sebentar. Kebenaran, standar kebenaran siapa yang sedang kita munculkan di situ? Standar kebenaran kita sendiri, atau standar kebenaran dunia, atau standar kebenaran umum? Mustahil kita melakukan kebenaran yang sesuai dengan standar Tuhan. Mustahil kita menjadi orang Kristen yang hidup benar tanpa pernah kita bergaul karib dengan kebenarannya. Mustahil. Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu adalah kebutuhan manusia, orang percaya, yang paling mendasar, kebutuhan terbesar orang percaya. Terakhir saya ingin coba kita sama-sama renungkan begini. Kalau kita selama ini sampai hari ini kita bekerja begitu keras, bahkan kadang kita lupa waktu. Tujuannya hanya satu kan, karena kita ingin bahagia. Kita ingin puas dalam hidup ini. Untuk mengalami realita puas dalam hidup, untuk bisa dikatakan disebut orang sebagai orang yang berbahagia, kadang kita abaikan keterbatasan fisik kita sebagai manusia. Tapi terakhir saya ingin kita renungkan begini. Sekeras dan segigih itukah kita untuk mencari kebenaran? Sekeras dan segigih itukah kita untuk mencari Tuhan dalam hidup kita? Kalau untuk sesuatu yang pada akhirnya ketika kita mati pun tidak akan pernah kita bawa dan kita nikmati, kita bekerja dengan begitu keras, kita korbankan banyak hal, bahkan keluarga. Kenapa untuk Tuhan yang memberikan hidup kepada kita, hidup yang kekal, kita tidak bekerja dengan lebih keras? Kita tidak punya kegigihan yang sama besarnya dengan ketika kita mengumpulkan banyak hal dalam hidup ini. Bukankah kita bisa kehilangan segalanya dalam hidup ini? Covid hari ini menunjukkan kepada kita betapa hidup manusia itu nampaknya semakin dekat dengan kematian. Bencana yang terjadi di berbagai daerah membuat orang kehilangan banyak hal, bahkan kehilangan keluarga dan kehilangan nyawa. Satu-satunya yang kekal itu adalah hubungan kita dengan Allah kita. Kejar Tuhan, cari Tuhan, jadikan Tuhan itu sebagai harta terpendam yang untuk dapetin Dia kita akan bayar harga. Kita akan kerja keras dan kita akan lakukan apapun untuk bisa dapatkan semua itu. Mari jalani hidup kita dengan benar, layaknya orang-orang yang telah menerima kebenaran. Biarlah hidup kita memancarkan terang kasih Tuhan bagi banyak orang, dan lewat hidup kita ada banyak orang yang dipermudah untuk berjumpa dengan kerajaan Allah. Amin. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, masih terlalu banyak hal yang sulit untuk bisa kami pahami sepenuhnya. Pengajaran Tuhan walaupun hanya sedikit sekali kata yang Engkau sampaikan,
namun begitu dalam, begitu luas, bahkan tak mampu kami menyelami seutuhnya. Hari ini Tuhan mengajar kepada kami, supaya kami menjadi orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Tuhan mengajar kami supaya kami menjadi orang-orang yang memiliki kerinduan besar untuk selalu berjumpa dengan Tuhan dalam jalan hidup kami setiap-tiap hari. Tuhan mengajar kepada kami bahwa sebagai orang yang sudah ditebus seharusnya kami memiliki prinsip hidup benar. Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi hari ini. Ubah cara berpikir kami yang salah. Ubah cara pandang kami yang salah. Ubah cara hidup kami yang salah. Biar keluar dari tempat ini, supaya setelah selesai kami beribadah, setelah selesai kami mendengarkan kebenaran-Mu, Tuhan melihat kami adalah pribadi-pribadi yang diubahkan oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Untuk Tuhan seluruh kemuliaan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15, atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.